Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nikita Amanda Rahmadani, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 7 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan meresensi sebuah film yang berjudul Surau dan Sile. Film ini berasal dari Sumatera Barat. Film ini disutradarai oleh Arif Malimundo yang sekaligus penulis novel Surau dan Sile. Kemudian produser dalam film ini ada Dendi Reynando, Emil Bias, dan Gilang Dirga. Selanjutnya, film ini diproduksi oleh Mahakarya Pictures dan juga Malin Films. Adapun genre dari film ini adalah action dan drama, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Minangkabau dan juga bahasa Indonesia. Film ini dirilis pada 27 April 2017 yang lalu. Kemudian durasi dari film ini adalah 1 jam 30 menit. Pemeran film ini yaitu Muhammad Razi yang berperan sebagai Adil sebagai pemeran utama dalam film tersebut. Kemudian ada Bima Jausan, Rando Arini, Bintang Kairafi, Dewi Irawan, Gilang Dirga, Komoriki Prasteguh, Yusril Katil, Dato Atamimi, dan F. Barisel. Soundtrack yang digunakan dalam film ini adalah Mimpi Besar yang dibawakan oleh grup band Seventeen. Adil adalah seorang anak yatim yang sangat menginginkan ayahnya masuk surga dengan cara ia menjadi anak yang soleh. Namun di saat yang bersamaan, Adil juga memiliki keinginan untuk memenangkan pertandingan silat di kampungnya. Ambisi Adil untuk memenangkan pertandingan ini didasari oleh ia pernah dicurangi oleh teman sekolahnya Hardi pada pertandingan sebelumnya. Saat itu Hardi berlaku curang kepada Adil dengan melemparkan bubuk atau serbuk jerami ke mata Adil, sehingga Adil kalah dalam pertandingan tersebut. Adil juga memiliki 2 orang sahabat sekaligus teman sekolahnya, yaitu Dayat dan Kurip. Dayat dan Kurip juga sangat mendukung Adil untuk membalaskan dendamnya kepada Hardi. Mereka mempersiapkan pertandingan yang akan dilaksanakan 6 bulan lagi. Dalam masa persiapan tersebut, 3 sekawan Adil, Kurip, dan Dayat mengalami banyak sekali rintangan. Pertama adalah kepergian Rustam ke rantau. Rustam ini berperan sebagai guru silat mereka, namun memutuskan untuk merantau. Hal itu membuat mereka sangat sedih. Kedua, bertentangnya keinginan Adil menjadi anak soleh dengan ambisinya ingin balas dendam kepada Hardi dan ingin memenangkan pertandingan silat. Yang ketiga, perselisihan yang terjadi di antara mereka bertiga karena berbeda pendapat. Selanjutnya adalah mencari guru silat baru, kemudian guru silat mereka yang dilukai oleh lawan lainnya. Yang terakhir adalah pada hari pertandingan, Urip harus mengikuti lomba olimpiade di sekolahnya. Dalam rentetan rintangan tersebut, hadirlah Rani sebagai teman sekolah mereka bertiga. Rani mencarikan solusi karena Rani mengetahui bahwa Adil sangat bertekad ingin memenangkan pertandingan. Rani pun memberitahu kepada kakeknya untuk menjadikan Gai Johar yang sebelumnya adalah seorang juara silat di kampungnya untuk menjadi pelatih Adil dan teman-temannya. Kehadiran Rani dan usaha Rani membuat mereka berhasil melewati rintangan dan Adil menjadi pemenang di pertandingan silat. Tema yang diceritakan dalam film ini adalah mengenai petualangan dan perjuangan Adil bersama teman-temannya dalam memenangkan kompetisi silat di kampungnya dan juga mendapatkan hikmah silat yang sebenarnya. Tokoh dalam perjuangan Adil di film ini yang berperan adalah Erna, Rustam, Irman, Cibie, Gai Johar, Hakim, Kurip, Dayat, Rani, Hardi, Arman, dan juga Adil. Latar tempat dilakukan di Sumatera Barat. Tempat yang terekam dalam adegan film ini adalah di sekolah, lapangan pertandingan, pesawahan, alam Minangkabau, rumah Adil, surau, dan rumah sakit. Latar waktu dalam film ini adalah di pagi hari, di siang hari, dan malam hari.
Sudut pandang yang digunakan penulis untuk menggambarkan karakter tokoh dalam film ini adalah sudut pandang orang ketiga. Kemudian gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa khas dari Sumatera Barat, yaitu bahasa Minang. Selanjutnya, nilai yang terkandung di dalam film ini ada nilai akidah. Nilai akidah dalam film ini terdapat ketika Gae Johar menasihati Adil bahwa Sile itu adalah bukan untuk mencari lawan, namun untuk mencari kawan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian ada nilai akhlak. Nilai akhlak yang ada di film ini adalah akhlak mahmudah dan akhlak masmumah. Akhlak mahmudah yaitu akhlak terpuji, terlihat pada adegan Adil sangat menghormati ibunya, kemudian Adil dan teman-temannya juga membantu orang lain. Selanjutnya, akhlak yang tidak terpuji adalah perilaku Hardi yang berlaku curang kepada Adil. Kemudian ada nilai ibadah. Nilai ibadah dalam film ini adalah yaitu Gae Johar menasehati Adil dan teman-temannya sebelum mempelajari silat, mereka harus taat dalam beribadah, terutama sholat, mengaji, dan beramal jariah. Yang terakhir, terdapat nilai syariat. Nilai syariat ada pada adegan Ibu Adil menerima zakat dari tetangganya. Kemudian Ibu Adil menjelaskan kepada Adil bahwa mereka termasuk kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Kelebihan yang ada di dalam film ini adalah, pertama, film ini sangat memerhatikan penonton, yaitu dengan menampilkan translate, karena film ini menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Minangkabau. Kedua, sepanjang penayangan, film ini banyak mengambil adegan di alam terbuka yang memperlihatkan keindahan alam Minangkabau sehingga penonton bisa cuci mata dengan melihat keindahan alam tersebut. Yang ketiga, film ini juga menampilkan alur yang mudah dan sederhana sehingga sangat mudah dimengerti oleh penonton dan cocok ditonton oleh semua umur. Adapun kekurangan di dalam film ini yaitu terdapat konflik yang masih sangat lemah dinamikanya. Kemudian ada beberapa tokoh yang kehadirannya di dalam film tersebut seperti tidak terlalu penting dan perannya di dalam film tersebut tidak berkembang. Amanat dari film ini adalah sile untuk mencari kawan je Tuhan, indak kalah nan manang jadi ukuran. Artinya adalah dalam sebuah seni silat, silat itu bukan untuk mencari lawan, tapi adalah untuk mencari kawan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan silat bukan hanya diukur melalui menang atau kalahnya, tapi silat adalah satu hubungan ikatan yang berawal dari sholat, sholawat, dan silat. Sekian resensi film dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.